Pesan tentang lidah. Lidah ini alat kecil, tetapi pengaruhnya sama sekali tidak kecil. Seperti sebuah kapal yang sangat besar, dapat diarahkan oleh jurumudi ke arah mana disukainya, dengan kemudi yang sangat kecil. Yakobus 3 ayat 4-5. Oleh gerakan lidah, hidup ditentukan menjadi suatu hidup yang baik, sehingga tiap-tiap hari selalu baik, terang, senang dan sejahtera, atau menjadi hidup yang seperti mati, tiap-tiap hari penuh dengan kepahitan, kacau dan tiada sejahtera. Lidah yang tidak terkendali, begitu berbahaya dan mengerikan, seperti pisau cukur atau pedang yang dapat membunuh. Mazmur 52 ayat 4, Amsal 12 ayat 18. Lidah Doeg yang setajam silet, telah membunuh para imam-imam, bahkan penduduk kota dibunuh akibat lidah Doeg. 1 Samuel 22 ayat 9-19. Tulisan yang keliru, dapat dihapus dengan macam-macam alat atau cara, tetapi kata-kata yang terlanjur keluar dari mulut, tak dapat dihapus atau ditarik kembali. Salah berkata-kata dapat berakibat sangat besar, bahkan kalau tidak diperbaiki, akibatnya harus ditanggung dalam kekekalan. Matius 12 ayat 36-37. Rehabeam keliru bicara, maka kerajaannya pecah dua, dan sebagian besar lenyap. 1 Raja-Raja 12 ayat 12-14. Kata-kata yang salah, dapat dimintakan maaf, tetapi meskipun dimaafkan orang lain, ingatan dalam otak orang lain masih ada, seperti kayu yang tertancap paku. Meskipun paku sudah dicabut, tetapi tetap meninggalkan bekas. Oleh sebab itu, bukankah lebih baik mencegah salah berkata-kata, daripada minta maaf atau menyesali kata-kata yang salah? Kata-kata yang keluar dari mulut, sumbernya dari hati. Matius 15 ayat 18. Hati harus disucikan dari segala perbuatan-perbuatan yang salah, kotor dan najis. Jangan hanya mencuci mulut saja, itu sia-sia dan menipu Allah juga diri sendiri. Amsal 10 ayat 18, Mazmur 51 ayat 8. Hati yang sudah disucikan, sudah bersih, harus diisi dengan sumber yang baik, yaitu dengan firman Tuhan yang limpah. Inilah kata-kata yang baik dan benar. Kolose 3 ayat 16. Kita harus hidup senantiasa penuh dengan roh, berdoa dalam roh, dan menuruti suara Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang memberikan kita hikmat, dan mengingatkan kita dengan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26, Matius 10 ayat 19-20. Mengerem lidah itu seringkali tidak mudah, dan seringkali sakit bagi daging, makan perasaan dan menderita, seperti saat mendengar kata-kata yang menyakiti hati. Oleh sebab itu, kita harus menyangkal diri dan memikul salib Kristus, untuk menuruti kehendak Tuhan dan mematikan segala perkara-perkara dosa, sehingga firman Tuhan dan Roh Kudus selalu mendapat tempat di dalam hati dan hidup kita. Jadikanlah lidah yang baik, biarlah kata-kata yang keluar menjadi berkat senantiasa, membawa faedah, berguna dan membangun orang lain. Efesus 4 ayat 29, Kolose 4 ayat 6. Jangan sembarangan berkata-kata, sekalipun dalam persoalan yang kecil dan remeh, bahkan dalam bergurau pun. Banyak penderitaan batin dan kepahitan hidup itu, berasal hanya dari kata-kata yang keluar seenaknya tanpa dipertimbangkan. Amsal 15 ayat 28. Hendaklah kita cepat mendengar, lambat menyahut, dapat menahan diri. Yakobus 1 ayat 19. Hendaklah setiap perkataan kita tulus dan tidak pura-pura, jangan karena takut, malu, kesopanan, demi segan atau agar tidak menyakiti orang lain, menghalalkan cara yang jahat. Harus berkata ya, di atas yang ya, dan tidak, di atas yang tidak. Matius 5 ayat 37. Kata-kata yang lemah lembut, tulus, tidak sombong dan betul, hadirat Tuhan akan terasa menyertai kita. Suasana pahit, kekerasan, perkelahian akan diredakan. Amsal 15 ayat 1. Janganlah bersungut-sungut dalam berkata-kata,
karena itu tandanya tiada beriman dan jiwa pemberontak. Contohnya Paulus dan Silas dalam penjara, mereka tidak bersungut-sungut meski tidak salah, tetapi justru mereka bersyukur dan memuji Tuhan. Sebab itu, terjadi perkara yang heran dan indah dari Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Jangan menjadi pembawa mulut, karena banyak membuat onar dan huru-hara di mana-mana dengan tiada guna, lebih-lebih untuk orang yang tidak bekerja, yang suka bertandang ke sana-sini membawa mulut, ini fasik dan jahat di hadapan Tuhan. Amsal 6 ayat 12, 1 Timotius 5 ayat 13. Jangan menceritakan kejelekan orang lain di belakang atau ngerasani, dengan bisik-bisik, di muka manis-manis atau diam membisu, tetapi di belakang ramai berbisik-bisik, ini jahat di hadapan Tuhan. Matius 23 ayat 27, Amsal 16 ayat 28. Jangan diam seperti anjing keluh, tetapi berkatalah terus terang, dengan minta hikmat dari Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Jangan takut dibenci atau dimusuhi karena kebenaran. Yesaya 56 ayat 10. Lidah dapat disucikan dan disempurnakan dalam berkata-kata. Sucikan sumbernya, yaitu hati. Isi sumber yang baik, dengan firman Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus, pasanglah salib Kristus, timbang-timbanglah dahulu, dan latihlah kebiasaan yang baik.